selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar bersama terkait materi statistika, khususnya pada bagian ukuran pemusatan data. Disimak baik-baik ya. Apa itu ukuran pemusatan data? Perhatikan ya. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang dapat digunakan untuk mewakili keseluruhan suatu kelompok data. Bagaimana? Apakah sudah tahu? Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang terakhir ada modus. Ketiganya merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Untuk lebih lanjut, kalian simak baik-baik ya. Untuk yang pertama, apa sih mean itu? Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Dengan keterangan, X bar adalah rataan hitung atau mean. Kemudian Xi merupakan titik tengah interval kelas ke I. Dan yang terakhir, sigma Fi yang merupakan jumlah atau banyaknya dari suatu data. Selanjutnya, yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data dengan rumus ME atau median sama dengan L ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurangin FK atau frekuensi kumulatif kemudian dibagi F. Dengan keterangan, L merupakan batas bawah kelas median, P merupakan panjang kelas median, N merupakan banyaknya data, FK yaitu frekuensi kumulatif, dan yang terakhir F merupakan frekuensi kelas median. Selanjutnya yang terakhir yaitu modus. Apa ya modus itu? Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dari suatu data dengan rumus L ditambah C dikali dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2. Dengan keterangan, L merupakan tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 yaitu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan yang terakhir yaitu C yang merupakan panjang kelas dari kelas modus. Jadi, tadi merupakan materi dan rumus dari mean, median, dan modus. Apakah semuanya sudah bisa memahami dan sudah hafal rumusnya? Maaf Bu, saya belum bisa memahaminya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita langsung pada penerapan soal kehidupan sehari-hari ya. Di sebuah toko sayur yang maju, terdapat 100 karyawan yang setiap bulannya mendapatkan uang bonus tambahan dari hasil kerjanya. Data tersebut telah tersaji pada tabel berikut. Dapatkah kalian membantu manajer toko tersebut untuk menentukan rata-rata uang bonus yang didapatkan 100 karyawan selama 1 bulan? Sekarang kita akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh manajer tersebut. Yang pertama, kita harus menambahkan kolom XI dan FIXI pada tabel. Selanjutnya, kita mencari X1 dulu pada baris pertama, yaitu rentang 150 sampai 158 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya 154 dan dituliskan pada tabel. Selanjutnya, mencari X2 dan seterusnya juga sama. Kemudian, yang kedua kita mencari nilai F1 dikali X1 dengan cara mengalihkan frekuensi pada baris pertama dan X1, yaitu 5 dikali 154 hasilnya adalah 770. Begitu juga untuk mencari nilai yang di bawah-bawahnya. Selanjutnya, kita mulai ke rumus. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Untuk yang pertama, kita mencari sigma Fi dikali Xi terlebih dahulu.
Hasil tersebut didapatkan dari menjumlahkan tiap kolom itu, kemudian didapatkan hasilnya adalah 18.028. Selanjutnya, kita mencari sigma Fi dengan cara menjumlahkan kolom frekuensi. Dengan total adalah 100, kemudian kita bagi dan hasilnya adalah 180,28. Namun itu dalam puluhan ribu. Jika menjadi rupiah, totalnya adalah 1.802.800. Jadi, rata-rata dari data uang bonus yang didapatkan 100 karyawan selama 1 bulan yaitu 1.802.800. Permasalahan yang kedua, manajer juga bingung berapa nilai komisi yang terletak pada pertengahan yang diperoleh karyawan selama 1 bulan. Selanjutnya, kita akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kedua. Untuk yang pertama, kita menambahkan kolom FK atau frekuensi kumulatif. Baris pertama frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi, yaitu 5. Kemudian, baris kedua frekuensi kumulatif didapatkan dari menjumlahkan 16 dan 5, hasilnya yaitu 21. Baris ketiga FK didapatkan dari menjumlahkan 20 dan 21, yaitu 41. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu N. N adalah total dari frekuensi, maka hasilnya adalah 100. Selanjutnya yaitu kelas median. Kelas median didapatkan dari membagi N dan 2. N adalah 100, kemudian dibagi 2 adalah 50. Sekarang kita fokus pada FK atau frekuensi kumulatif. FK yang memuat angka 50 adalah pada interval 177 sampai 185 dengan FK-nya adalah 62. Maka L atau tepi bawahnya yaitu 177 dikurangi 0,5 adalah 176,5. Selanjutnya, untuk mencari FK adalah menjumlahkan frekuensi sebelumnya dari frekuensi kelas median, yaitu menambahkan 20, 16, dan 5. Didapatkan hasilnya adalah 41. Maka, dimasukkan ke rumus L ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurangi FK dibagi F. Sehingga didapatkan hasil 180,357. Sehingga nilai bonus yang terletak pada pertengahan atau median yang diperoleh karyawan adalah 1.803.570. Berdasarkan data tersebut yang tersaji dalam tabel, manajer itu menyimpulkan bahwa kebanyakan karyawan memperoleh bonus sebesar 1.810.000. Benarkah pernyataan itu? Dapat dilihat dari tabel tersebut, frekuensi terbanyak yaitu 21 dengan kelas interval 177 sampai 185. Karena 181 itu terletak antara 177 sampai 185, hal itu menunjukkan bahwa 181 termasuk ke dalam kelas modus, sehingga pernyataan manajer tersebut dapat dikatakan relevan dengan data pada tabel. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membuktikan dengan rumus modus. Untuk yang pertama, kita mencari L atau tepi bawah dari kelas modus, yaitu 177 dikurangi 0,5 adalah 176,5. Selanjutnya, kita mencari D1. D1 didapatkan dari mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Kemudian, mencari D2 didapatkan dari mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu P. P-nya adalah 9. Kita masukkan ke rumus, L-nya 176,5, P-nya 9, D1-nya 1, D1 yang bawah juga 1, dan D2-nya yaitu 1. Kemudian 176,5 ditambah 9 kali 1 yaitu 9,
1 ditambah 1, 2, jadinya 9/2, sehingga didapatkan hasil 181. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pernyataan manajer tersebut benar, yaitu kebanyakan karyawan memperoleh bonus sebesar 1.810.000. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan penerapan median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Usai sudah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.